Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Peternak Muda Padi. Nah, sekarang posisi saya sedang di sawah, habis ambil rumput ya. Jadi ini. Oke, ini. Jadi yang saya ambil ini untuk sore ini indigo vera ditambah dengan rumput odot ya. Jadi menu untuk sore ini di kandang Peternak Muda Padi adalah indigo vera plus odot. Oke. Nah, di video ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara menanam rumput odot yang benar supaya produksinya itu melimpah. Jadi sekali panen nanti menghasilkan banyak rumput odot. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi awal-awal saya menanam rumput odot itu terjadi kesalahan ya karena belum tahu, sehingga produksinya itu kurang begitu maksimal. Nah, setelah saya belajar, saya menemukan cara menanam yang lebih efektif sehingga tunasnya itu sekali tumbuh banyak, dan ketika panen tentu saja nanti hasilnya juga melimpah. Nah, teman-teman, ini untuk odot yang saya tanam generasi awal ya, yang kita bisa lihat. Nah, ini kan tunas yang tumbuh kan rata-rata hanya satu. Baru setelah tunasnya besar, tunas utama, tumbuh cabang yang lainnya seperti ini. Nah, ini juga ya, tunas utamanya sudah besar, baru tumbuh tunas yang lain. Jadi butuh waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan tunas yang banyak ya. Dan kelemahannya itu juga akarnya itu ngambang. Jadi akarnya itu tidak begitu kuat ya. Ini saya tutupi pakai tanah ya supaya akarnya lebih banyak lagi. Kalau tidak ya ngambang akarnya. Ini contoh-contohnya. Jadi sedikit sekali tunasnya itu, dan akarnya itu ngambang. Nah, ini seperti ini contoh-contohnya ya. Apalagi ini di bagian tanah yang miring ya. Oke, saya tunjukkan contoh yang lain. Nah, ini malah belum bersemi, ini baru satu tunasnya. Nah, kalau ini ya habis saya panen. Ya, ini habis saya panen sekitar ya 1 bulan yang lalu mungkin. Baru kemudian tunas-tunas yang lain muncul. Ini juga untuk mensiasati akarnya yang ngambang. Ya, akarnya itu tidak tumbuh di dalam tanah, tapi dia dari luar masuk ke tanah. Yang di dalam tanah juga ada, tetapi tidak terlalu banyak ya. Itu. Jadi akarnya tidak terlalu kuat lah. Ya, sehingga diuruk sama tanah seperti ini. Kalau bahasa Jawa itu didangir ya, ditimbun dengan tanah, baru kemudian nanti tunasnya tumbuh banyak. Ini tanaman saya yang dulu ya, ini sudah pernah saya panen ini. Nah, ini yang tanaman baru ya, ini tanaman baru. Nah, ini kita lihat ya, ini baru awal tumbuh aja tunasnya sudah berapa ini ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Ini juga sama, tunasnya ada banyak sekali tumbuh ya. Nah, kalau dulu kan cuma 1, 2 gitu aja. Nah, jadi kesalahan saya dulu, ini contoh ya, contoh bibitnya ya. Jadi kesalahan saya dulu itu ya, bibitnya itu masih muda-muda saya tanam ya. Jadi sebagian banyak yang mati ya, karena itu tadi masih terlalu muda. Nah, ini yang mati itu sebelah sini. Nah, itu kan kelihatan. Sebenarnya tepian ini itu saya tanami semua pada saat periode awal. Tapi banyak yang mati ya. Karena tadi kendalanya bibitnya masih terlalu muda. Jadi sepanjang ini contoh ya. Itu saya bagi menjadi 2 ya, karena bibitnya minim. Ini sebenarnya juga masih terlalu muda, tapi tidak muda-muda banget. Ini sudah bisa ditanam lah ya. Kalau yang bagus itu ya yang sekitar usia 3 bulanan lah. Nanti kita bisa ambil batangnya untuk kita jadikan sebagai bibit. Terlalu tua juga bermasalah. Nanti kalau terlalu tua itu tunasnya ini tidak cepat untuk tumbuh. Kalau muda itu cepat tumbuh, tetapi akarnya
lama tumbuhnya. Jadi kebalikan ya. Kalau tua itu akarnya dulu baru tunas. Kalau muda itu tunasnya dulu baru akar. Jadi kebalikan. Itu yang saya amati. Nah, dulu waktu saya menanam itu saya tancapkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini saja. Ya. Jadi yang bawah itu nanti tumbuh akar. Nah, yang atas ini baru keluar tunas. Jadi tunasnya itu kebanyakan ngambang karena saya tancapkan seperti ini. Jadi tunasnya hanya sedikit ya. Jadi dari tepi-tepi ini, dari ruas-ruas ini keluar tunas. Tapi yang kalau dari dalam tanah itu jarang keluar tunas. Ya ada 1-2 tapi jarang. Nah, setelah saya belajar ternyata untuk menghasilkan tunas yang baik itu nanamnya itu seperti nanam tebu ya. Jadi posisi seperti ini, kemudian kita timbun dengan tanah. Nah, ini nanti akan timbul tunas-tunas dari samping-samping ini, sekali tumbuh akan banyak ya. Jadi kita timbun. Ini hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh saja ini. Ya. Jadi kalau seperti ini bisa. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak bisa, hanya saja kurang maksimal ya. Jadi seperti itu. Kalau pengen tunasnya cepat tumbuh banyak seperti ini. Nah, ini sekali tumbuh banyak ini. Nah, ini ada yang saya isi 2 batang, ada yang 1 batang ya teman-teman. Ya. Nah, itu sudah mulai tumbuh ya. Sekali tumbuh tunasnya sudah banyak. Jadi nanam rumput juga butuh belajar ternyata. Nggak asal tanam. Nah, itu teman-teman ya. Nah, nanti untuk teknik pemanenan juga ada teknik khusus supaya nanti tunas yang tumbuh setelah panen. Jadi tunas yang tumbuh setelah panen itu juga banyak, nanti juga ada teknik pemanenannya. Ya, kapan-kapan nanti kita bikin video cara pemanenan yang benar supaya nanti tumbuh banyak lagi tunasnya. Oke. Jadi waktu nanam ini butuh perjuangan teman-teman. Karena begitu saya nanam, ini kan yang kemarin saya belikan bibit 1 karung itu yang 100.000 ya. Setelah saya tanam itu panas, tidak ada hujan sama sekali. Jadi waktu mulai tumbuh ini harus nyirami, setiap sore disiram ya. Kita sirami setiap sore. Jadi sudah terlanjur kita niatkan ya, kita maksimalkan, kita rawat dengan baik-baik. Nah, setelah beberapa hari yang lalu ada gerimis yang cukup lumayan, kemudian saya pupuk ini. Jadi ini habis saya pupuk pakai pupuk urea. Kemudian selang 2 hari hujan lebat, alhamdulillah. Jadi ini sudah kelihatan hijau royo-royo ya. Ya, ada yang baru mulai keluar tunasnya, ada yang sudah panjang. Nah, kalau yang sebagian sini banyak yang mati teman-teman. Karena di sini tuh panas ya, tidak ada penghalangnya. Jadi dari atas itu langsung matahari. Jadi tidak ada penghalangnya. Sementara yang sebelah barat itu dia hanya terkena sinar matahari pada saat pagi saja ya, pagi sampai menjelang siang lah. Karena di atasnya ini ada pohon jati. Jadi tanahnya itu tidak cepat kering, makanya dia lebih bagus tumbuhnya ya. Karena ini nanamnya pada musim kemarau. Kalau musim hujan saya yakin yang sini juga nggak kalah bagus, apalagi dapat sinar matahari yang lebih banyak. Mungkin bisa jadi ini yang lebih baik, lebih bagus tumbuhnya karena di sini dapat sinar matahari yang lebih banyak. Tapi karena kita nanamnya di musim kemarau ya, yang tanahnya relatif lebih basah, yang tidak cepat kering, dia yang tumbuh duluan. Oke teman-teman ya, para peternak kelinci sekalian, itu sedikit tutorial tentang cara menanam rumput odot. Nah, itu hasil merumput pada sore ini. Indigo vera. Ini hanya beberapa pohon yang saya panen ya.
beberapa pohon yang saya panen. Dapat sekian, saya kira sudah cukup ya. Jadi saya selang-seling modelnya. Hari ini indigo vera menunya, besok odot, kadang rumput sawah, kadang daun pisang, supaya tidak bosan kelincinya. Oke, sudah cukup, mari kita pulang. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.